Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai bentuk polar dari suatu bilangan kompleks. Jadi bentuk polar itu adalah suatu koordinat bentuk polar atau disebut juga sebagai koordinat kutub merupakan salah satu jenis koordinat di samping koordinat kartesius dan bidang argon. Jadi dalam bentuk polar ini atau koordinat kutub ini itu terdiri dari jarak antara titik origin ke titik akhirnya dan sudut terkecil yang terbentuk antara sumbu X positif. Bentuk polar atau disebut juga sebagai koordinat kutub merupakan salah satu jenis dari koordinat di samping koordinat kartesian. Nah, jadi dalam bentuk polar atau koordinat kutub ini itu terdiri dari jarak antara titik origin ke titik akhir dan sudut terkecil yang terbentuk antara garis yang menghubungkan origin dengan titik tersebut dengan sumbu X positif. Misalkan di sini itu ada titik Z sama dengan X ditambah Y. Nah, bagaimana cara kita mencari R-nya? R itu merupakan jarak antara titik origin atau titik asal yaitu 0,0 dengan titik Z ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? R itu kan merupakan jarak. Dengan kata lain, R ini merupakan modulus atau nilai mutlak dari Z. Sehingga bisa kita peroleh R itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, bagaimana dengan tetanya? Theta itu adalah sudut yang terbentuk antara garis ini, misalkan ini Z berarti OZ, dan sumbu X positif. Nah, kita bisa menggunakan prinsip trigonometri, bahwa tan theta itu bisa kita peroleh dari apa? Dari Z per X. Nah, maka theta itu sama dengan apa? Theta itu sama dengan arcus tan Y per X. Nah, jadi theta itu sama dengan arcus tan Y per X. Nah, untuk menentukan sudut ini atau theta ini, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu adalah nilai Y dan X. Apabila Y dan X itu positif atau berada di kuadran 1, maka tetanya itu berarti antara 0 sampai 90. Sementara kalau Y-nya negatif, X-nya itu negatif, Y-nya positif, itu kan berarti artinya di kuadran 2. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif di kuadran 2. Maka theta itu antara 90 sampai 180. Sementara jika di kuadran 3 berarti X dan Y-nya itu negatif. Maka theta itu antara 180 sampai dengan 270. Nah, yang terakhir, jika Y-nya itu negatif dan X-nya itu positif, maka theta itu berada di antara 270 sampai dengan 360 derajat. Seperti itu. Kita sudah memperoleh koordinat kutub atau suatu bentuk polar dari Z sama dengan X ditambah Y. Nah, bagaimana cara mencari bilangan kompleksnya atau koordinat pada bidang argannya? Jika diketahui R dan tetanya. Jadi ini polar, yang ini kompleks. Nah, jika diketahui R dan theta, maka untuk mencari X dan Y kita menggunakan prinsip-prinsip trigonometri. Ini ada R dan X, maka kita bisa menggunakan prinsip cos theta itu sama dengan X per R. Maka X sama dengan R dikali cos theta. Ini X sama dengan R kali cos theta. Nah, bagaimana kalau Y? Berarti kita menggunakan prinsip sin. Sin theta sama dengan Y per R. Maka Y sama dengan R kali sin theta. Nah,
maka kita peroleh Y sama dengan R kali sin. Nah, jadi kalau koordinat polar itu bentuknya adalah R, theta, sedangkan untuk koordinat kompleks itu bentuknya adalah X, Y. Jadi, dapat disimpulkan jika ada titik P, yaitu suatu titik pada bidang kompleks yang diasosiasikan dengan bilangan kompleks X, Y atau X ditambah IY dengan menggunakan prinsip trigonometri, maka diperoleh X itu sama dengan R kali cos theta, Y itu sama dengan R kali sin theta, di mana R itu adalah nilai mutlak atau modulus dari Z sama dengan X ditambah IY yang sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi R ini disebut modulus, sementara theta ini disebut amplitude, atau ada juga yang menyebutnya sebagai argumen. Dari Z sama dengan X ditambah Y. Jadi theta itu adalah sudut antara OP dan sumbu X positif. Itu yang harus diingat. Nah, sebelumnya sudah kita peroleh ya, X itu sama dengan R cos theta dan Y itu sama dengan R sin theta. Padahal Z itu sama dengan X ditambah IY. Padahal X itu adalah R cos theta ditambah I, Y itu adalah R sin theta. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan menjadi R cis theta. Dengan demikian, bisa kita simpulkan bahwa untuk koordinat kutub itu bentuknya adalah Z sama dengan R cis theta. Nah, akibatnya resiprokalnya itu bentuknya akan seperti ini. Jadi 1/Z itu sama dengan 1/R cos min theta ditambah I sin theta. Selain bentuk polar, ada juga yang disebut sebagai bentuk eksponensial atau bentuk eksponen dari suatu bilangan kompleks. Jadi jika ada bilangan kompleks Z sama dengan R kali cos theta ditambah I sin theta, itu dapat ditulis secara ringkas dengan bentuk eksponen, yaitu Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Nah, bentuk ini yang disebut sebagai bentuk eksponensial dari bilangan kompleks Z. Jadi nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah akar I dalam bentuk polar. Dengan demikian kita perlu mencari R-nya. R itu atau modulus yang merupakan nilai mutlak dari Z itu adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, dalam bentuk seperti ini, berarti ini adalah X, ini adalah Y. Nah, maka kita peroleh akar dari 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 4, maka diperoleh R-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita perlu mencari theta. Theta itu adalah arkes tan Y per X. Maka kita peroleh arkes tan Y-nya adalah akar 3 dibagi 1. Maka kita peroleh arkes tan akar 3. Nah, arkes tangan akar 3 itu berada. Nah, sebelum kita menentukan sudutnya, kita perhatikan nilai X dan Y-nya. Nilai X dan Y-nya itu bernilai positif, maka dia berada di kuadran 1. Maka nilai tangan yang memenuhi itu berada di kuadran 1. Tangan berapa yang nilainya akar 3 dan berada di kuadran 1. Dengan demikian kita peroleh theta itu sama dengan 60 derajat atau bisa kita tulis sebagai
Pi per 3. Nah, dengan demikian, Z itu bisa kita tulis sebagai 2 cos Pi per 3 ditambah 2 kali I sin Pi per 3. Atau bisa kita sederhanakan menjadi 2 cis Pi per 3. Bagaimana dengan bentuk eksponen dari bilangan kompleks Z ini? Bentuk eksponen dari bilangan Z ini bisa ditulis Z sama dengan, ingat ya, bentuk eksponen itu bentuknya adalah Z sama dengan R kali E pangkat I theta. Maka bisa kita tulis R-nya adalah 2 kali E pangkat I, theta-nya adalah Pi per 3. Nah, ini adalah bentuk eksponensial dari bilangan kompleks Z sama dengan 1 ditambah akar 3I. Nah, jika disajikan dalam koordinat polar, maka diperoleh grafiknya adalah seperti ini. Contoh selanjutnya adalah nyatakan bentuk polar Z sama dengan 2 akar 2 cis 3 Pi dibagi 4. Dari bentuk ini kita ketahui bahwa R itu sama dengan 2 akar 2, sedangkan ini itu merupakan theta. Maka kita tulis di sini R itu sama dengan 2 akar 2, sementara theta itu sama dengan 3 Pi per 4. Nah, untuk mencari X dan Z-nya, X itu sama dengan R cos theta. Maka sama dengan 2 akar 2 kali cos 3 Pi per 4. Berarti 2 kali 2 cos 3 Pi per 4 adalah min setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Nah, bagaimana dengan Y-nya? Y itu sama dengan R sin theta. Maka kita peroleh 2 akar 2 kali sin 3 Pi per 4. Maka kita peroleh 2 akar 2 kali setengah akar 2. Maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Ini negatif 2 ya. Nah, bagaimana jika disajikan dalam bentuk grafik? Maka diperoleh grafiknya adalah seperti ini. Jadi ini adalah modulusnya, yaitu 2 akar 2, sementara tetanya adalah ini, sama dengan 3 Pi per 4, maka kita peroleh Y-nya adalah 2, X-nya adalah negatif 2. Seperti itu. Berarti bisa kita tulis ya, Z-nya itu sama dengan min 2 ditambah 2I. Gitu. Selanjutnya adalah perkalian dan pembagian dari suatu bilangan bentuk polar bilangan kompleks. Jadi, bentuk polar dari bilangan kompleks ini sebenarnya akan memudahkan kita dalam mengalihkan atau membagi dua bilangan kompleks. Misalkan ada Z1 sama dengan R1 kali cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 itu sama dengan R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2. Di mana theta 1 dan theta 2 itu argumen dari Z1 dan Z2. Nah, maka kita peroleh perkaliannya adalah seperti ini.
Dan untuk Z2 tidak sama dengan 0, maka kita peroleh Z1 dibagi Z2 itu sama dengan seperti ini. Dari rumus penjumlahan untuk kosinus dan sinus, maka persamaan tadi bisa disederhanakan menjadi Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 dikalikan cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I sin theta 1 ditambah theta 2. Dan untuk Z2 tidak sama dengan 0, kita peroleh Z1 per Z2 itu sama dengan R1 dibagi R2 cos theta 1 dikurangi theta 2 ditambah I kali sin theta 1 dikurangi theta 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian dan pembagian dari suatu bentuk polar bilangan kompleks. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi di sini sudah ada Z1 dan Z2, kita akan mencoba mencari hasil perkalian dan pembagiannya. Yang pertama, kita akan mencoba mencari hasil kalinya. Ingat, Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 kali cos theta 1 ditambah theta 2 ditambah I kali sin theta 1 ditambah theta 2. Jadi ini adalah R1, ini adalah theta 1, ini juga theta 1. Ini adalah R2, ini adalah theta 2, ini juga adalah theta 2. Nah, maka kita peroleh R1 adalah 3, R2 adalah 6 kali cos theta 1 adalah pi per 8 ditambah pi per 2 ditambah theta 2 sama dengan 3 pi per 8 ditambah I kali sin theta 1 yaitu pi per 8 ditambah 3 pi per 8. Selanjutnya kita peroleh 18 kali cos pi per 8 ditambah 3 pi per 8 sama dengan 4 pi per 8 ditambah I kali sin 4 pi per 8. Maka kita peroleh 18 kali cos 4 pi per 8 atau bisa kita tulis atau kita sederhanakan menjadi setengah pi ditambah I sin setengah pi. Setengah pi itu artinya adalah 90 derajat. Berarti cos 90 derajat atau setengah pi adalah 1, sementara untuk sin 90 derajat itu adalah 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 18. Nah, selanjutnya bagaimana jika pembagian? Ingat, rumus pembagian adalah Z1 dibagi Z2 sama dengan R2 dibagi sama dengan R1 dibagi R2 cos theta 1 dikurangi theta 2 ditambah I kali sin theta 1 dikurangi theta 2. Nah, maka kita peroleh Z1 dibagi Z2 itu akan sama dengan 3 dibagi 6 kali cos theta 1 adalah pi per 8 dikurangi 3 pi per 8 ditambah I kali sin pi per 8 dikurangi 3 pi per 8. Nah, maka kita peroleh setengah. 3 per 6 itu bisa disederhanakan menjadi setengah kali cos min 2 pi per 8 ditambah I kali sin min 2 pi per 8 sama dengan setengah cos min 2 pi per 8 itu sama dengan cos min 45.
Nah, cos min 45 itu sama dengan setengah akar 2 ditambah I sin negatif 45 itu sama dengan negatif setengah akar 2. Dengan demikian, kita peroleh hasilnya adalah 1/4 akar 2 ditambah min 1/4 akar 2I. Atau bisa juga kita tulis 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 2I. Nah, ini adalah hasil perkalian dan pembagiannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai bentuk polar dan bentuk eksponen dari suatu bilangan kompleks, serta bagaimana cara mengalihkan dan membagi suatu bentuk polar dari bilangan kompleks. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.